Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Daesung telah mendapatkan sebuah laporan mengenai pasukan bayangannya yang telah menangkap seekor tikus yang ingin menyakiti ibunya. Dan singkat cerita, keadaan berpindah ke kastil besi, di mana saat ini si pria yang ditangkap oleh pasukan bayangannya telah dibawa ke sana untuk menghadap langsung pada Daesung. Dia tidak mengetahui di mana dia saat ini dan mengapa dia bisa berada di sana. Tak lama kemudian Daesung pun tiba di sana. Nampak semua makhluk yang ada di tempat itu langsung menyambut dan menyembah Daesung sebagai dewa iblis. Di samping itu dia seakan begitu terkejut ketika melihat kedatangan Daesung ke sana, bahkan sampai berkeringat dingin akibat ketakutan. Sembari memasang tatapan tajam dan juga intimidasi yang begitu kuat, Daesung menanyakan siapa yang memerintahkan si pria itu dan juga siapa tuannya. Sedangkan saat ini keadaan kembali berpindah ke altar Honshu. Di sana juga tengah ada dua orang utusan Honshu yang sebelumnya melawan Changsik dan juga Dong Cheol tengah melaporkan hasil tugasnya. Kemudian Uskup Elhim menanyakan siapa target yang mereka hadapi pada tugas yang ia berikan. Si pria putih mengatakan bahwa targetnya adalah Dong Cheol, peringkat S nomor 2, sudah ia habisi. Sedangkan si pria hitam mengatakan dia hampir saja menyelesaikan targetnya. Dia menjelaskan jika saja tidak ada gangguan maka dia akan bisa menghabisi Li Changsik yang merupakan seorang hunter peringkat 1. Hanya saja dia mendapatkan gangguan yang tidak dia duga. Kemudian Elhim memberitahukan pada mereka bahwa Gusman yang menghadapi Seoyun telah tewas. Tak hanya itu, Sagat yang ditugaskan untuk menangkap Ibu Daesung saat ini telah menghilang. Mengetahui itu sempat membuat mereka bertanya-tanya mengapa Gusman si iblis bisa tewas, padahal hanya menghadapi yang paling lemah. Ketika mereka membicarakan hal itu, Uskup Elhim tiba-tiba memperlihatkan bagaimana penampilan aslinya yang nampak seperti monster. Lalu dia mengatakan bahwa dia akan memberikan mereka berdua kekuasaan yang setingkat dengan dirinya, asalkan mereka bisa menghabisi Daesung. Tanpa mereka ketahui bagaimana kekuatan Daesung, bukanlah hal yang mampu mereka hadapi. Sementara itu keadaan kembali berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat dua petugas sedang menjaga sebuah ruangan dengan begitu ketatnya. Yang mana di dalam sana ternyata adalah Li Changsik yang baru saja siuman setelah menjalani pengobatan. Begitu melihat Li Changsik sudah siuman, bawahannya langsung memerintahkan mereka untuk memanggil dokter supaya mengecek keadaannya saat ini. Sedangkan Li Changsik nampak begitu kesakitan pada tubuhnya, dia juga menanyakan di mana dia saat ini. Bawahannya langsung mengatakan alasan mengapa Li Changsik bisa berada di sana, dikarenakan dia mengalami penipisan aura hingga terjatuh pingsan. Mendengar hal itu ia pun sontak bangkit meskipun tubuhnya masih merasakan lemas. Dia juga sempat kesal dengan tubuhnya yang lemah. Lalu dia menanyakan di mana Baek Harin saat ini. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh bawahannya. Bawahannya mengatakan jika Baek Harin menemui Dong Cheol. Sontak rekannya pun langsung memarahi orang itu dikarenakan memberitahukan hal itu pada Li Changsik. Melihat tingkah bawahannya ia pun sempat penasaran dengan hal itu. Lalu dia pun menanyakan apa yang telah terjadi pada Dong Cheol. Dengan terpaksa mereka pun mengatakan bahwa Dong Cheol juga telah diserang oleh musuh yang tidak dikenal dan keadaannya saat ini dalam bahaya. Jadi Baek Harin bergegas pergi ke sana untuk mengobatinya. Sontak dia seakan begitu terkejut ketika mengetahui bagaimana keadaan Dong Cheol saat ini. Begitu mengetahuinya, dia pun langsung bergegas bangkit dan menanyakan di mana tempat Dong Cheol diobati. Tetapi bawahannya sontak mencegah Li Changsik dikarenakan dia juga membutuhkan pemulihan. Namun hal itu malah membuatnya semakin kesal hingga bawahannya pun terpaksa memberitahukan keberadaan Dong Cheol. Yang mana saat ini Dong Cheol tengah diobati langsung oleh Baek Harin di tempat khusus pemulihan dikarenakan keadaannya begitu memprihatinkan. Jin Ki Hong yang juga berada di sana mencoba menghentikan Baek Harin,
Begitu luka Dong Cheol telah pulih kembali. Akan tetapi walaupun lukanya telah pulih, Dong Cheol belum juga terbangun, yang mana hal itu membuat Baek Harin begitu panik dan tidak henti menggunakan kemampuannya sebelum Dong Cheol terbangun kembali. Di tengah kepanikan mereka, nampaknya Lee Chang-sik juga bergegas ke sana untuk melihat bagaimana keadaan Dong Cheol. Ketika tiba di sana, dia melihat Dong Cheol masih juga belum terbangun, meskipun Baek Harin berusaha sebisa mungkin untuk mengobatinya. Tanpa menanyakan keadaannya, Lee Chang-sik mengira Dong Cheol telah meninggal. Namun Jin Ki-hong mengatakan bahwa keadaannya masih koma. Menurut data medis, Dong Cheol mengalami kematian otak. Mengetahui itu, dia pun menjadi semakin kesal dikarenakan dia tidak mengetahui siapa anggota Honshe yang membuat mereka seperti ini. Jin Ki-hong menjelaskan jika asosiasi saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk melacak keberadaan kelompok Honshe. Tetapi belum selesai dia menjelaskan semuanya, tiba-tiba dia pun mendapatkan sebuah panggilan. Dalam panggilan itu, pihak asosiasi memberitahukan adanya sebuah gate peringkat S yang baru saja muncul. Sontak mereka pun seakan dibuat terkejut dan tidak percaya ketika mengetahui adanya gate peringkat S. Bagaimana tidak terkejutnya mereka ketika mengetahui kemunculan gate peringkat tinggi di tengah keadaan semua hunter rank S mendapatkan masalah kecuali Daesung. Nampak sebuah gate peringkat S yang tiba-tiba muncul di pertengahan kota Seoul semakin lama semakin membesar. Dan semua petugas asosiasi yang mengetahui kemunculan gate-nya seakan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Hal itu juga sontak membuat ketua cabang semakin kebingungan dikarenakan tidak hanya Lee Chang-sik dan juga Dong Cheol, bahkan Jo Han-yul juga sedang memiliki masalah dengan tubuhnya. Peringkat S yang ada saat ini hanya Seo Yun dan juga Baek Harin yang merupakan hunter support. Demi mencegah gate itu, ketua hanya bisa memerintahkan semua hunter di bawah peringkat S untuk menaklukkan gate-nya sebelum terjadi sebuah gate break. Serentak semua petugas langsung menghubungi setiap hunter supaya berkumpul di lokasi kemunculan gate-nya. Di saat yang sama, Daesung saat ini tengah mencoba menggali informasi untuk mengetahui siapa yang memerintahkan pria itu. Tanpa bertanya panjang lebar, ia langsung menggunakan kemampuannya untuk melihat ingatan si pria itu supaya bisa mengetahui semuanya. Yang mana di dalam ingatan pria itu, Daesung menemukan bahwasanya dalang dibalik semua ini adalah Uskup Elhim yang memiliki mata dengan kekuatan yang aneh. Di samping itu, dia begitu gemetaran hingga keringat dingin ketika Daesung melihat semua ingatannya. Setelah selesai melihat semuanya, ia sempat bertanya-tanya apakah seseorang dengan mata yang aneh itu adalah final bossnya sekaligus dalang dibalik semua ini. Di berita mengatakan bahwa masyarakat saat ini sedang meninggalkan kota dan menuju pinggiran kota untuk bisa selamat dari ancaman gate peringkat S yang begitu besar. Keadaan saat ini nampak antrian kendaraan yang begitu panjang dan tidak ada ujungnya. Di samping itu ada begitu banyak kendaraan yang membawa semua hunter ke lokasi kemunculan gate. Sementara itu mereka juga mendapatkan laporan bahwa ketua rank S Lee Chang-sik dan juga Dong Cheol tidak bisa bergabung dalam penaklukan gate-nya dikarenakan luka mereka, dan asosiasi juga masih belum merespon hal itu. Di saat yang sama saat ini, Han Ji-so, adik Daesung, tampaknya tengah berkemas untuk evakuasi. Ibunya yang melihat itu sempat keheranan dengan apa yang dibawa olehnya. Dia mengatakan jika mereka harus evakuasi secepat mungkin dikarenakan ada kekacauan besar yang akan terjadi di sana. Sontak ibunya pun langsung menyiapkan bogem mentah untuk Jisoo yang seenaknya bertindak sebelum menunggu Daesung pulang ke sana. Di saat yang sama mereka dikejutkan dengan kedatangan Daesung yang tiba-tiba, bahkan sampai dibuat keheranan dengan gaya rambutnya. Sedangkan melihat ibu dan juga adiknya tengah berkemas, membuat Daesung penasaran mereka akan kemana. Lalu adiknya mengatakan bahwa mereka berencana untuk evakuasi dikarenakan gate peringkat S akan sangat membahayakan. Jadi alangkah baiknya mereka pergi bersama. Mengetahui hal itu, Daesung pun menyuruh ibu dan juga adiknya untuk tetap tinggal di sana
dikarenakan rumahnya adalah tempat paling aman untuk mereka. Dia juga sengaja datang ke sana hanya untuk memberitahukan hal itu pada mereka, supaya mereka tetap tinggal di sana dengan aman. Mendengar itu, ibunya pun mengerti dan percaya dengan perkataan Daesung. Di samping itu, adiknya merasa tidak paham dengan tingkah kakaknya. Setelah memastikan keluarganya tetap aman, ia pun memutuskan pergi untuk menyelesaikan kekacauan yang dibuat oleh kelompok Konse. Sedangkan di lokasi kemunculan Gate Asosiasi tidak hanya mengerahkan semua hunter, tetapi mereka juga mengirimkan anggota militer ke sana untuk berjaga-jaga sebagai antisipasi apabila terjadinya sebuah gate break yang tentunya akan membahayakan seisi perkotaan. Nampaknya Daesung juga tengah berada di sana, hanya saja saat ini ia belum melakukan apapun dan hanya melihat-lihat gate itu dengan santainya. Dan nampak penampilannya kali ini bukan hanya sesuatu hal yang biasa saja, tetapi hal itu menandakan bahwa dia telah memasuki mode kekuatan penuh sebagai orang yang paling kuat. Mengetahui bagaimana gate itu diciptakan oleh Honse, Daesung sempat bertanya-tanya apakah kelompok Honse sedang mencoba memancingnya untuk masuk ke sana. Kembali pada asosiasi, semua petugas di sana, terutama ketua cabang, masih kebingungan mengenai apa yang mestinya mereka lakukan dengan gate-nya. Hal itu juga sontak memicu kemarahan bagi ketua cabang hingga dia memukul meja yang ada di hadapannya. Bukan hanya kesal dengan keadaan saat ini, tetapi dia juga begitu kesal pada kelompok Honse, dikarenakan dia mengetahui bahwa gate itu diciptakan oleh mereka. Di tengah kekesalannya, kebetulan mereka mendapatkan sebuah laporan mengenai klan Daesung yang meminta akses untuk menaklukkan gate-nya. Seketika hal itu pun membuat ketua begitu senang dan juga kembali bersemangat sampai-sampai dia langsung menyetujui permintaan itu. Ia menetapkan bahwa klan Daesung lah yang akan menghadapi gate peringkat S. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan untuk mengalihkan kekuatan yang tersisa dan menunggu di sana sebagai pasukan pendukung. Saat ini di lokasi kemunculan gate, seorang petugas nampak tengah memberikan arahan pada pasukan hunter yang akan menaklukkan gate-nya. Sebagian dari mereka nampaknya tidak yakin akan ada seseorang yang bisa menaklukkan gate-nya. Melihat bagaimana peringkat mereka, tentunya mereka mengetahui bahwa mereka hanya akan menjadi umpan di dalam sana. Di saat membicarakan hal itu, asosiasi meminta mereka untuk bersiap sebagai pasukan pendukung, dikarenakan akan ada klan yang akan menyerang gate itu. Sontak mereka pun bertanya-tanya siapa yang akan melakukannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sesuatu yang terbang ke arah mereka hingga menimbulkan angin yang begitu kencang, yang mana itu adalah Daesung dengan naga bayangannya. Begitu melihatnya lebih dekat, akhirnya mereka pun mengetahui jika Daesung lah yang akan menaklukkan gate itu. Nampak ketua cabang juga tengah menyaksikan saat dimana Daesung datang ke lokasi gate-nya dengan menunggangi seekor naga bayangan. Mengetahui bagaimana kemampuan Daesung sebelumnya membuat mereka yakin untuk mempercayakan semuanya pada tangan Daesung. Sedangkan reporter yang ada di sana sontak bergegas untuk menyiarkan hal itu ke semua publik. Begitu melihat Daesung akan memasuki gate itu tanpa ditemani siapapun. Dengan menunggangi naga bayangannya beserta menggunakan mode kekuatan penuh, ia nampak biasa saja saat memasuki gate peringkat S. Bahkan tekanan dalam gate itu seakan tidak ada apa-apanya bagi Daesung, padahal itu adalah gate peringkat S yang bahkan belum tentu bisa ditaklukkan oleh hunter lain. Begitu tiba di dalam gate-nya, si pria hitam langsung menyambut kedatangan Daesung dengan menggunakan kemampuan kuatnya. Dia seakan begitu yakin jika kemampuannya bisa melukai dan juga menjatuhkan Daesung tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang dia hadapi. Melihat adanya sebuah sambutan yang lumayan menantang, naganya pun tengah siap untuk membalas sambutan itu. Sebuah semburan api yang begitu kuat langsung dihujamkan kepada si pria hitam, bahkan api itu juga mampu memusnahkan serangannya. Mengetahui bahwa serangannya tidak dapat menjangkau Daesung dikarenakan napas naga yang begitu kuat, sontak dia pun dengan cepat menahan serangan itu menggunakan kemampuannya.
Akan tetapi napas naga milik Daesung nampaknya lebih kuat ketimbang pertahanan si pria hitam, dan serangan itu pun seketika menghujam tepat kepadanya hingga menimbulkan sebuah ledakan. Walaupun pandangan Daesung terhalang oleh ledakan itu, dia masih bisa mengetahui bahwa si pria hitam tengah mencoba untuk menjauhinya. Tak ingin membiarkan mangsanya lepas dengan begitu saja, ia pun langsung turun tangan untuk menghadapi lawannya. Tepat di saat Daesung tengah melesat ke bawah, sebuah serangan yang begitu banyak sontak dilancarkan kepadanya. Nampaknya serangan itu sama seperti yang melukai Dong Cheol. Tanpa takut akan terkena oleh serangan yang begitu banyak, ia dengan santainya mengeluarkan senjata miliknya. Lalu Daesung menggunakan kemampuan Flame King dan memberikan tebasan api yang begitu kuat tepat ke arah serangan itu. Tebasan Daesung seketika mampu membakar semua serangan itu, bahkan tebasannya mengenai telak pada musuh hingga menimbulkan sebuah ledakan yang lumayan kuat. Begitu tiba di bawah, Daesung sempat tersenyum. Dia meminta si pria hitam untuk tidak main-main dengannya dan segera memperlihatkan mukanya. Lalu dengan santainya si pria hitam pun menampakkan dirinya, seolah dia begitu yakin bisa menghadapi Daesung. Nampak dia juga tidak terluka sedikit pun meski terkena serangan Daesung. Seakan meremehkannya, dia juga mengatakan bahwa Daesung terlalu kuat untuk dianggap sebagai hunter. Tanpa menimpali ocehannya, ia pun menanyakan apakah si pria hitam memiliki sesuatu yang tersisa sebelum ia menghabisinya saat itu juga. Mengetahui bagaimana kekuatan Daesung, dia pun sontak menggunakan kemampuannya untuk menghadapi Daesung dengan lebih serius. Dengan kemampuannya itu dia bisa mengubah tubuhnya menjadi lebih besar. Tak hanya tubuhnya, bahkan kekuatannya juga meningkat menjadi berkali lipat. Seolah meremehkan si pria hitam, Daesung sempat tertawa. Dia mengatakan nampaknya si pria hitam menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sontak dia juga tertawa dan mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melihat seberapa banyak yang bisa Daesung lakukan. Setelah mengatakan itu, dia pun menciptakan sebuah meteor yang begitu besar dengan kemampuannya untuk dia hantamkan pada Daesung. Melihat itu, Daesung sontak kembali tertawa. Dia menimpali, "Baiklah, kau harus melakukan setidaknya sebanyak itu supaya dia bisa melakukan upaya apapun." Seakan merasa ditantang oleh mulut besarnya, ia pun mulai menggunakan kemampuannya untuk melihat seberapa kuat si pria hitam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Daesung seketika mampu mengeluarkan tekanan yang begitu kuat, padahal dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sontak hal itu pun membuat si pria hitam begitu terkejut seakan tidak percaya. Dia menanyakan bagaimana Daesung bisa memiliki kekuatan seperti itu. Di saat yang sama, si pria putih nampaknya tengah siap untuk melakukan serangan dari arah belakang Daesung. Dia yakin jika setiap kemampuan skala besar yang digunakan Daesung pasti memiliki sebuah kelemahan. Mendengar itu, ia pun menoleh ke belakang sembari menanyakan mengapa orang yang akan tewas selalu bertingkah seakan tidak sabar untuk menemui ajalnya. Menyadari bahwa Daesung telah mengetahuinya, ia sempat bertanya-tanya, apakah sejak awal Daesung sudah mengetahuinya jika ia ada di sana? Sedangkan saat ini si pria hitam tengah siap untuk menghantamkan sebuah meteor yang amat begitu besar, tetapi Daesung nampaknya santai saja ketika melihat itu. Ketika si pria hitam akan melemparkan bongkahan meteor itu tepat kepadanya, ia pun sempat tertawa santai sembari mengangkat senjatanya. Tanpa mempedulikan adanya musuh di belakang, Daesung melancarkan sebuah tebasan kegelapan yang sangat kuat tepat pada si pria hitam. Hingga tebasan itu pun seketika mampu memotong bongkahan batu yang sangat besar dan juga kuat yang hendak dilemparkan oleh si pria hitam. Tebasan Daesung bahkan tidak hanya memotong meteor itu, tetapi juga memotong si pria hitam hingga terbelah menjadi dua bagian. Di samping itu, Daesung nampaknya santai saja ketika potongan meteor yang dipenuhi dengan api yang sangat panas tengah melayang tepat di atasnya. Sedangkan dia yang melihat si pria hitam mampu dihabisi dengan sekali tebasan, sontak membuatnya gemetaran hingga keringat dingin. Dia berpikir, bahkan Uskup Elhim saja tidaklah sekuat itu.
Ketika dia memikirkan hal itu tanpa dia sadari Daesung tengah mencengkram lehernya, dia tidak tahu bagaimana Daesung bisa menangkapnya dalam sekejap mata. Sembari melakukan sesuatu yang membuat dia begitu kesakitan, Daesung mengatakan jika setiap pria itu menggunakan kemampuannya, maka ia akan selalu bisa menemukan pria itu. Lalu dia pun menanyakan dengan tegas di mana lokasi mata yang sama seperti mata Uskup Elhim yang merupakan final bosnya. Belum selesai dia menanyakan hal itu, sebuah mata yang ia tanyakan tiba-tiba muncul tepat di sampingnya. Tak hanya satu, bahkan saat ini ada begitu banyak mata dengan kekuatan yang aneh tengah bermunculan dan juga mengepung Daesung. Sontak ia pun tertawa senang dikarenakan semua mata itu telah muncul di sana tanpa susah payah untuk mencari keberadaan mata itu. Seakan tidak membutuhkan pria itu lagi, ia pun melemparkannya hingga tersungkur. Ia lebih tertarik untuk menghadapi semua mata itu ketimbang kerocoknya. Mata itu mengatakan jadi kekuatan Daesung berbeda dengan Awaken biasanya, maka ia akan mengetes langsung seberapa kuat kemampuan Daesung. Walaupun tidak menampakkan tubuh aslinya, mata itu mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Hingga dia bisa menggunakan dan juga mengendalikan kemampuannya tanpa hambatan. Dengan kekuatannya, dia mampu mengeluarkan sebuah serangan pada Daesung. Bahkan dia juga seakan tidak peduli apabila serangan itu mengenai kerocoknya. Nampak si pria itu seakan ketakutan ketika melihat tangannya mulai berubah. Sampai pada akhirnya tubuh si pria itu berubah menjadi batu akibat terkena serangan yang lumayan kuat dari mata itu. Akan tetapi seberapa kuat pun kemampuannya, serangan itu tidaklah berdampak apapun pada Daesung. Hanya dengan auranya saja Daesung bisa memusnahkan serangan itu. Sembari mengangkat pedangnya dengan santai, ia menanyakan apakah sekarang adalah gilirannya. Kemudian Daesung menggunakan kemampuan Flame Bomb, yang mana kemampuan itu menciptakan sebuah bala api yang begitu besar dan juga kuat. Dia menggunakan kemampuannya untuk memaksa mata itu supaya memperlihatkan tubuh utamanya. Seketika bola api itu pun langsung menembakkan kepingan api kecil pada semua mata itu dan meledak begitu mengenai matanya. Bahkan kepingan api itu juga seketika mengenai ke setiap target yang ada di sana, hingga patung si pria itu juga terkena olehnya. Dan bola api itu pun seketika meledak dengan begitu kuat bersama dengan semua matanya, hingga menimbulkan sebuah kepungan asap yang sangat tebal. Sebuah ledakan yang dibuat oleh Daesung nampaknya memusnahkan semua mata itu tanpa menyisakan satupun. Akan tetapi Daesung mengetahui jika serangannya tidaklah sepenuhnya menghabisi tubuh utama mata itu. Ia pun kembali memintanya untuk keluar. Sontak mata itu pun tertawa, dia menanyakan dari mana asal Daesung, lantaran dia mengetahui jika kekuatannya bukanlah berasal dari dunia manusia. Daesung menimpali jika dia menjawab pertanyaannya, maka ia akan menjawabnya juga. Mendengar itu dia menyimpulkan bahwa Daesung ingin membuat sebuah kesepakatan. Tanpa basa-basi, Daesung pun menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh mata itu. Dia mengakui bahwa dirinya sangat menyukai sebuah kesepakatan, tetapi jika Daesung lengah maka dia akan langsung mencabut jantung Daesung. Menganggap bahwa perkataan itu adalah lelucon, ia meminta mata itu untuk menjawab satu pertanyaannya. Lalu dia pun menggunakan kemampuan Ghost Eyes untuk melihat ingatan mata itu secara paksa demi menemukan jawaban yang ia inginkan. Sontak dia begitu terkejut ketika Daesung menggunakan kemampuannya, tetapi dengan bangganya dia mengatakan jika kemampuan seperti itu tidak akan berhasil kepada dirinya. Daesung menimpali sejak awal dia tidak percaya kepada kebusukan makhluk itu. Jadi dia akan memaksa supaya memberikan semua ingatannya. Dan nampaknya kemampuan Daesung mampu menembus ke dalam ingatan mata itu dengan begitu mudah. Di dalam ingatan mata itu menampakkan suatu planet yang bernama Titan. Di masa lampau, planet itu mengalami sebuah kehancuran akibat invasi makhluk lain, yang mana planet itu merupakan tempat tinggalnya bangsa Hekaton. Entah apa yang terjadi pada masa itu. Namun di sini kita diperlihatkan bangsa Hekaton seperti sedang menghadapi invasi musuh dari makhluk lain. Bahkan satu persatu bangsa Hekaton itu nampaknya dihabisi dengan sangat brutal oleh musuhnya.
Sampai pada akhirnya invasi itu mengakibatkan sebuah kehancuran pada planet itu. Akan tetapi bangsa Hekaton yang masih hidup meninggalkan tempat itu dengan menggunakan sebuah pesawat bernama Honse. Mereka melintasi sebuah celah dimensi untuk pergi ke tempat yang bisa mereka tinggali. Penguasa mereka mengatakan bahwa semua keturunan Hekaton saat ini telah musnah dan hanya merekalah yang masih tersisa. Ternyata bangsa Hekaton yang tersisa adalah mereka yang merupakan para petinggi Honse. Jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi Honse diciptakan oleh bangsa alien atau Hekaton ini. Demi kebangkitan bangsa raksasa, mereka mencoba membuka celah dimensi menuju ke planet lain yang memiliki kehidupan, dan itu adalah bumi. Di planet bumi lah mereka menciptakan organisasi Honse demi bisa mewujudkan tujuan mereka. Supaya bisa mewujudkan tujuannya, mereka mengunjungi setiap negara yang ada di bumi. Entah berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan itu. Sampai pada saat terciptalah sebuah tempat bernama Darkseid, yang mana tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para penguasa bumi. Di tempat itu semua pemimpin tertinggi dari bangsa manusia yang busuk melakukan negosiasi dengan alien sebagai tujuan untuk menguasai bumi. Tentunya dia memiliki rencana untuk membodohi manusia, yang mana dia mengajak bekerja sama dengan manusia dengan dalih akan memberikan sebuah keabadian untuk para pemimpin umat manusia. Namun belum selesai Daesung melihat semua ingatan itu, Elhim lebih dulu melakukan tindakan dengan mencongkel sebelah matanya. Dia melakukan itu untuk melepaskan kemampuan Daesung supaya Daesung tidak mengetahui semua ingatannya. Dia juga menebak jika Daesung adalah penguasa Demon Beast dari tempat yang ia ketahui. Sedangkan Daesung yang telah melihat sebagian ingatannya, dia tidak menyangka jika musuhnya memiliki ingatan di masa lampau. Tapi sayangnya ia tidak bisa melihat semua ingatan itu dikarenakan telah dibatalkan secara paksa. Dengan begitu banyaknya informasi yang tidak bisa disusun, hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Ia tidak tahu apakah penguasa Hekaton itu adalah final bossnya, dan apakah kebangkitan raksasa adalah tujuan mereka. Akan tetapi ada hal yang lebih membuatnya merasa aneh pada gate itu. Meskipun sebuah gate peringkat S, di dalam sana tidak ada satupun monster, dan ia sama sekali tidak dapat hadiah apapun. Dia hanya menghadapi musuh yang begitu lemah dan juga sangat membosankan. Dan nampaknya kedua musuh yang ia habisi juga seakan lenyap begitu saja tanpa meninggalkan apapun. Sedangkan di saat yang sama saat ini tengah ada Johanyul dan juga Baekharin sedang menunggu di depan gate bersama pasukan pendukung. Ketua cabang yang juga datang ke sana mengucapkan terima kasih pada mereka dikarenakan telah mengambil alih komando pasukan pendukung. Dia juga sudah mengetahui keadaan Johanyul yang tidak bisa menggunakan kedua tangannya, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Johanyul membalas ia sudah memasang alat cadangan pada tangannya, meski memiliki keterbatasan tetapi ia masih bisa berjuang. Lalu Baekharin menanyakan pada ketua berapa lama Daesung melakukan pertarungan dalam gate-nya. Ketua mengatakan sudah hampir 3 jam Daesung berada di dalam sana. Kalaupun Daesung gagal, kemungkinan akan ada serangan kedua. Jadi dia mengharapkan Daesung bisa kembali dengan selamat. Tepat di saat ketua mengatakan itu, Seoyun yang merupakan murid Daesung sontak menyela. Dia mengatakan sungguh tidak sopan jika mengatakan masternya akan gagal dalam gate itu. Dia juga menanyakan pada mereka apakah mereka tidak mengetahui seberapa kuat kemampuan masternya itu. Baekharin yang nampak tidak suka kepada Seoyun sontak menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana. Ia pun mengatakan jika anggota Honse juga telah mendatangi rumahnya. Sontak mereka seakan terkejut ketika mengetahui tidak hanya Lee Chang-sik dan juga Dong Cheol, tetapi Seoyun juga diincar oleh kelompok Honse. Seakan begitu kesal, ketua lantas menanyakan apa yang telah terjadi pada kelompok Honse itu. Sembari menghela napasnya, Seoyun mengatakan jika orang itu telah tewas oleh bonekanya. Mendengar itu mereka seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Seoyun. Kemudian dia menjelaskan bahwa ia telah membuat sebuah boneka khusus yang melampaui boneka terkutupnya,
Tetapi boneka itu telah menghabisi anggota Honse. Saat ini boneka itu telah kehilangan kekuatannya. Supaya bisa menghidupkan kembali boneka itu, ia akan membuat boneka Daesung menjadi lebih kuat. Di saat Seoyun membahas tentang bonekanya, semua pasukan hunter seketika begitu senang ketika melihat gate-nya telah berubah, yang mana itu artinya Daesung telah menyelesaikan gate itu. Mereka yang tadinya menganggap Daesung akan gagal, seketika dibuat terkejut ketika mengetahui gate-nya telah diselesaikan dengan begitu cepat. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.